姐夫快躲！Hai kaum rebahaners, pelajares ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Supreme God Sword Part 4. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali terlihatnya sekelompok preman yang akan merusak pesta ulang tahun Wen Lingxiu. Dan sontak saja Wen Lingxiu marah dan mengusirnya. Akan tetapi Huang Xianjun berniat menikahi Wen Lingxiu saat dia kembali. Dan Huang pun berniat membawa Wen Lingxiu pulang untuk dikenalkan ke ayahnya. Lalu menurut Suyi, jika Huang adalah tuan muda dari keluarga Huang, salah satu dari 3 klan utama di kota Guangling, dan ayahnya bernama Huang Yunchong sekaligus ketua klan Huang. Setelah itu, Ni Tieng pun mengusir Tuan Huang dari restoran Juxian. Akan tetapi Tuan Huang malah marah dan akan memberi pelajaran padanya. Lalu menurut Suyi, jika Ni Tieng tidak akan bisa mengalahkan tuan muda dari keluarga Huang, karena klan Huang yang begitu besar dan kuat. Tuan Huang pun menginginkan dalam waktu dekat dia akan membiarkan orang tuanya pergi ke keluarga Wen untuk melamar Wen Lingxiu. Dan menurut para pengawal, jika Nona Lingxiu sangat cocok dengan Tuan Huang. 就得提前恭喜少爷了。皇少把自家护卫首领都带出来了，我文林雪宁死也不会嫁给你这种恶棍。话可不能说这么绝。哼，可最后， Akan tetapi Wen Lingxiu menolak ajakan Tuan Huang karena dia beranggapan jika Tuan Huang adalah seorang penjahat. Akan tetapi tiba-tiba Tuan Huang mengejek Suyi sebagai pecundang. Dan dalam 1 bulan, keluarga Huang akan membiarkan keluarga Wen berjanji menjodohkan Nona Lingxiu dengannya. Lalu terlihat Suyi membela Wen Lingxiu. Dia berjanji bahwa Lingxiu tidak akan menikahi Tuan Huang. Dan Suyi berniat menghadapi para preman tersebut. 可是姐夫，放心，交给我。 Setelah itu, Tuan Huang tidak terima jika Lingxiu akan dibawa pergi Suyi. Pada akhirnya dia pun memerintahkan para pengawal untuk mengajar Suyi. 姐夫快躲！ Pada akhirnya, para pengawal dibuat tumbang oleh Suyi. Dan Tuan Huang pun terkejut jika Suyi berhasil memulihkan kekuatannya. Terlihat Tuan Huang pun masih bersikeras menantang Suyi, padahal para pengawalnya sudah berhasil dikalahkan. Kocaknya, Tuan Huang malah mengompol dibuat oleh Suyi. Lalu mereka yang melihatnya pun akhirnya tertawa. Dan tiba-tiba muncullah pria misterius bernama Yu Tianhe. Dia adalah manajer restoran Juxian. Tuan Tianhe meminta maaf pada Suyi
karena Tuan Huang telah berbuat kurang ajar pada Ling Xiu. Ah, 还请朋友给个薄面。聚仙楼老板， 虽是聚仙楼里的往来宾客，无不是 Lalu menurut Suyi, jika Tuan Huang masuk tanpa izin dan membuat masalah dan telah menghina keluarga Wen, terlihat Suyi benar-benar marah hingga membuat Tuan Tianhe terus meminta maaf kepadanya. Dan jika Tuan Suyi memaafkannya, maka dia akan memberi imbalan kepadanya. 上门赔罪。 Ling Xiu pun terkejut karena dengan status Yu Tianhe di kota Guangling yang begitu dihormati, dia malah rendah diri menghadapi Suyi. Setelah itu Suyi memperingati Tuan Huang untuk tidak mencari gara-gara pada Ling Xiu dan begitupun dengannya. Dan pada akhirnya Suyi pun pergi meninggalkan perjamuan. 只要你担得住这后果，咱们走吧。走吧走吧。姐夫，走吧。 Wei Zheyang pun berhutang budi pada Suyi dan berniat untuk membayarnya kelak. Lalu benar saja menurut Tianhe, jika Suyi adalah ketua pedang dari gerbang luar mansion yaitu pedang Xinghe, dan semua orang telah meremehkan kekuatannya. Lalu terlihat Tuan Huang marah karena paman Tianhe tidak membantunya. Menurut Tianhe, jika dia tidak berani ikut campur dalam permasalahannya, karena ayah Tuan Huang lah yang pantas membantu permasalahan yang menimpanya. Sontak saja Tuan Huang marah karena paman Tianhe tidak menghargai hubungan darah dengannya. Bahkan tidak berani menyinggung menantu buangan keluarga Wen yaitu Suyi. 蠢货，才掺和进这趟浑水。传闻中， Lanjut cerita, Suyi yang sedang berolahraga pagi. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan dia dihadang oleh pengawal Tuan Huang. Dan sang pengawal mengirim pesan jika Suyi telah ditunggu oleh ayah Tuan Huang. 苏叶，你可总算来了。 Dan cerita pun bersambung. Pada teman-teman, jangan lewatkan akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye-bye.